Baik, kawan-kawan sekalian, untuk materi hari ini, materi hari ini tuh saya akan membahas, ya, mulai membahas tentang mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Kalau di 5-6 pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas panjang lebar tentang advokasi, ya, seluk-beluk tentang advokasi. Maka untuk perkuliahan hari ini kita akan coba bahas tentang mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Lebih khusus lagi untuk kuliah pada hari ini, saya akan fokus di mediasi dulu. Ya, jadi mediasi mungkin ada sekitar 2 sampai 3 kali perkuliahan, karena memang dia cukup padat dan menjadi salah satu model alternatif penyelesaian sengketa yang paling banyak dipakai ya di berbagai sistem hukum dunia karena efektivitas dan fleksibilitasnya. Saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar mediasi. Ya. Saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar mediasi. Karena itu saya coba mau dengar, mau menyimak apa sih yang Anda pahami tentang mediasi. Kalau di sini kan sudah ada pengertiannya, tetapi saya ingin Anda memberikan pandangan tentang apa sih yang Anda ketahui tentang mediasi, ya, bagaimana pelaksanaannya, efektivitasnya, terus eh, hal-hal apa yang menurut Anda menarik dalam mediasi dan apa yang masih perlu diperbaiki dalam tata kelola mediasi kita di dalam sistem hukum di Indonesia. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Farhan mungkin, Hadi, Kunidu, Kunidurotul Fikriyah. Dipanggil siapa nih? Mbak Kuni, Mbak Duro apa Mbak Fikri? Kuni, Pak. Oh, Kuni. Namanya kan Jawa banget ini ya, Kunidurotul Fikriyah ya. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ayo, saya mau dengar dulu nih, apa yang Anda paham tentang mediasi. Saya Pak. Silakan, Mbak Kanza. Ya, jadi mediasi itu sebenarnya adalah penyelesaian konflik ya atau sengketa. Lebih kepada bantuan pihak ketiga yang netral terhadap apa yang konflik-konflik ini yang bermasalah gitu, Pak. Mm-mm. Untuk menetralisasi gitu kan, untuk membuat independensi gitu kan. Terus dan juga fleksibilitas gitu, Pak. Baik, jadi fleksibilitas terus kemandirian ya, Kemandirian ya. fleksibilitas dan Heeh. kemandirian. Yang Mm-mm. fleksibel yang mana nih? Yang fleksibel dalam hal apa maksudnya nih? Fleksibel itu apa ya, kayak menyesuaikan gitu kali ya kebutuhan dari konflik tersebut gitu dari pihak-pihak yang bersengketa. Menyesuaikan dengan kebutuhan dari Mm-mm. konflik. Oke, Situasi atau misalnya situasi spesifik gitu. oke. Jadi kalau Mm-mm. misalnya sengketanya A, kebutuhannya A, Mm-mm. B, Mm-mm. kebutuhannya B. Jadi, oke, Mm. itu fleksibilitas. Nah, independensi yang Anda maksud itu seperti apa? Independensi itu kayak dia itu kalau mediator itu kan, mediasi itu kan apa ya, tidak tidak kayak memiliki kepentingan pribadi gitu kan. Ya. Eh, apa sih namanya, misalkan ada misal kerabat gitu kan, atau misalkan ada kerabat yang bercerai gitu kan, terus karena dia sebagai kerabat, oh dia langsung kayak membela gitu, itu sebenarnya bukan. Itu kayak independensi, itu adalah kayak dia berdiri sendiri gitu, nggak punya naungan siapapun gitu kan, yang nggak juga memiliki kepentingan pribadi gitu, Pak. Oke. Baik, nanti akan saya berikan kerangka pikir seperti apa sebenarnya independensi dalam mediasi. Oke, Iya, terima Pak. kasih Mbak Kanza. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Ayo, Izin Pak, kan. boleh sedikit Ya, Mas berpendapat Pak. Farhan. Silakan Mas Farhan. Nah, sedikit pengetahuan saya, mediasi itu kan juga bisa dilakukan di luar pengadilan Pak ya. Ya, Eh, Artinya lembaga non litigasi atau kalau nggak salah Pak sebutan Pak ya. ya. Nah, sama dengan di dalam pengadilan dalam penyelesaian sengketanya oleh si apa, baik kalau biasanya perceraian itu tergugat dan penggugat, suami dan istri yang ingin bercerai, dan meneruskan dari Mbak Kansa tadi adalah yang maksud independensi itu adalah tidak adanya intervensi dari yang mediator itu loh Pak, atau Hmm. mungkin dari pihak yang lain. Jadi tidak apa ya, tidak ada maksudnya
mengkubu apa namanya berpihak tertentu, Ya, melainkan netral. Dan oke. biasanya mediasi itu bisa dilaksanakan setelah kalau di pengadilan, eh, misalkan Pak ya, di pengadilan nih Pak, misalkan cerai gugat, berarti kan yang digugat adalah si suami. Mm-mm, Nah, dari pihak istri misalkan dari pihak suami tidak datang, mm-mm, itu kalau nggak salah ada urutan namanya di praktek peradilan semua itu adalah first take kalau nggak salah Pak ya, putusan mm-mm. sepihak. Nah, misalkan dimediasi lagi untuk rujuk misalkan Pak dengan mediatornya. Kalau nggak bisa lagi, barulah mungkin terputus apa hakim pengadilan mengetuk palu, akhirnya barulah bisa akhirnya bercerai secara resmi di pengadilan. Mungkin seperti itu sih Pak, menurut Baik, pengetahuan sedikit saya Pak. netralitas ya yang ditekankan oleh Farhan adalah netralitas. Satu lagi dong sebelum saya memberikan paparan. Siapa? Ayo, Tadi Hadi. Pak, Silakan tadi Mas Pak. Hadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Pak. Yang pertama, untuk perkara mediasi, ini hanya ada, untuk mediasi itu hanya ada pada perkara, jenis perkara perdata, yang tidak ada di perkara pidana. Itu satu. Yang kemudian, mediasi ini biasanya dilakukan, mediasi ini kan merupakan apa ya, upaya untuk penyelesaian satu konflik, ya, atau masalah gitu. Baik itu di dalam persidangan atau di luar persidangan. Nah, kemudian mediasi ini yang di dalam persidangan biasanya itu disampaikan hakim. Nah, contoh ketika ada percayaan bahwa hakim itu berkewajiban untuk mengingatkan, ya. Mengingatkan itu bentuk dari media apa, upaya hakim gitu dalam untuk menggagalkan suatu perceraian itu, bahwa dinasihati segala macam itu merupakan upaya hakim. Jika nanti memang tidak, apa ya, tidak berhasil ternyata di pengadilan itu, maka biasanya di luar persidangan, nah, diadakan mediasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa tadi. Ya. Nah, itu merupakan upaya-upaya hukum saja supaya permasalahan selesai. Nah, jika tidak selesai, maka kembali lagi ke pengadilan. Pengadilan yang memutuskan. Nah, tapi yang ingin saya soroti adalah Pak, nah, terkait mediasi ini, kalau terkait perceraian gitu ya, bahwa sebenarnya yang saya ketahui, yang berkompetensi atau yang berwenang, yang sebenarnya bertugas untuk memberikan apa namanya, arahan, nasihat supaya satu perkara itu bisa selesai, itu di KUA gitu ya, dalam konteks perceraian gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat sekarang ini nampaknya di KUA ini nggak efektif gitu loh. Jadi kalau orang mau bercerai itu lebih ke pengadilan gitu loh nasihatnya. Sedangkan kalau di pengadilan juga cuman ya sekedarnya gitu Pak, cuman ya kamu mau lebih baik jangan bercerai, ingatkan kebaikan segala macam gitu. Kemudian setelah apa namanya, nggak di pengadilan juga di luar pengadilan dikasih mediasi, ya baik lagi nggak apa ya, mediasi yang di KUA ini nggak efektif gitu loh Pak, padahal itu memang seharusnya memenang mereka gitu. Dan seharusnya setiap orang yang bercerai itu ya mediasinya, harapannya bisa selesai di KUA itu saja gitu. Kalau untuk di pengadilan itu untuk yang udah benar-benar pengen bercerai atau yang nggak bercerai. Kalau untuk mediasi sebaiknya di luar, kayak di luar pengadilan gitu. Itu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hadi ya. Saya sudah dapatkan gambaran. Kalau Hadi tadi lebih menyoroti ke pelembagaannya di mediasi di luar pengadilan itu, ya, yang sepertinya tidak berjalan efektif sehingga sepertinya semua ditumpukan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Baik, saya coba berikan sedikit pengantar terlebih dahulu ya. Ketika menyebut mediasi, ketika menyebut mediasi, maka yang terlintas di kepala kita adalah upaya damai. Mediasi itu pasti upaya damai.
Jadi itu dulu tuh. Mediasi apapun konfigurasinya, apapun bentuknya, apapun variasinya, ujung-ujungnya adalah mengupayakan perdamaian. Itu dulu. Nah, mediasi itu secara organik adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi sebenarnya mediasi itu adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi sebelum perkara itu masuk ke pengadilan, maka sebenarnya ada lembaga di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Salah satunya adalah mediasi. Tetapi kemudian dalam tata hukum kita, ya, sistem peradilan perdata kita memasukkan mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa perdata. Ya, makanya namanya bukan lagi mediation, tetapi court annexed mediation, mediasi dalam proses peradilan. Jadi mediasi itu adalah upaya perdamaian, ya, yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Jadi upaya perdamaian di luar pengadilan yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Tujuannya apa? Mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Win-win solution. Bukan win-lose solution. Kalau penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, pada dasarnya bersifat win and lose. Menang dan kalah. Makanya Anda sering mendengar, kalau orang habis sidang, atau misalnya putusan, hakim sudah memutus perkara, ada omongan, wah perkara saya kalah, saya menang di perkara ini, saya kalah di perkara ini gitu. Jadi orientasinya itu adalah win and lose solution. Tetapi kalau mediasi orientasinya adalah win-win solution. Tetapi meskipun demikian, tidak semua proses mediasi itu pada akhirnya membuahkan hasil. Ya, ada sering terjadi deadlock, sering terjadi ketidaksinkronan antara apa yang diinginkan satu pihak dengan yang diinginkan oleh pihak lain. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika kita berbicara tentang mediasi, maka kita berbicara beberapa yang ada di ingatan kita itu adalah pertama upaya damai dilakukan di luar pengadilan, ya, upaya perdamaian atau penyelesaian sengketa. Satu, yang kedua di luar pengadilan, dilakukan di luar pengadilan. Yang ketiga dengan perantaraan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Untuk apa? Untuk mewujudkan atau untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, inilah ada 4 hal yang harus dipahami berkaitan dengan mediasi. Nah, alternatif penyelesaian sengketa adalah rumah dari mediasi itu sendiri. Jadi, rumah besarnya mediasi itu di alternatif penyelesaian sengketa. Nah, mediasi ini salah satu kamar dari alternatif penyelesaian sengketa. Karena sebenarnya alternatif penyelesaian sengketa itu banyak bentuk. Ketika Anda ditanya apa itu alternatif penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah model atau metode penyelesaian konflik di luar pengadilan. Jadi semua model penyelesaian sengketa atau konflik di luar pengadilan, maka itulah yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dulu yang dikenal itu paling negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Kemudian muncul arbitrase, lalu muncul lagi adjudikasi non-litigasi, kemudian ada mini trial, lalu ada early neutral evaluation, dan mediasi arbitrase. Nanti akan saya jelaskan juga apa itu negosiasi, konsiliasi, arbitrase, adjudikasi, non-litigasi, mini trial, early neutral evaluation, dan mediasi arbitrase. Tetapi untuk pertemuan kali ini saya fokus dulu ke mediasi. Ya, saya fokus dulu ke mediasi. Jadi teman-teman sekalian, semua model penyelesaian sengketa di luar pengadilan itulah yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Ya, alternatif penyelesaian sengketa. Nah, sebelum lanjut, saya ingin memberikan suatu perspektif baru. Selama ini, kita mengenal bahwa mediasi dan teman-temannya itu adalah alternatif penyelesaian sengketa.
eh, pelabelan seperti ini sebenarnya menimbulkan konsekuensi yang menurut saya fatal dalam sistem penyelesaian sengketa kita. Kenapa? Yang namanya alternatif, Bapak Ibu sekalian, itu bukan pilihan utama. Betul apa benar? Ya, yang namanya alternatif itu bukan pilihan utama, kan gitu. Ya, sehingga karena dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa, maka konotasinya adalah yang menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa apa? Mediasi. Kan. Seolah-olah yang menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa adalah pengadilan. Jadi sebenarnya secara istilah ini menurut saya problematik ya. Problematik istilah ini karena seolah-olah yang menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa itu adalah pengadilan. Yang di luar pengadilan itulah yang disebut alternatif. Makanya kalau kita angkat ini ke tataran filsafat, seharusnya eh, redaksi yang tepat adalah penyelesaian sengketa. Kemudian jadi pucuknya itu adalah penyelesaian sengketa. Lalu kemudian ada dua kelompok besar, ada dua genus dia di bawahnya, yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut saya istilah yang tepat adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bukan alternatif penyelesaian sengketa. Tetapi kenapa ini kemudian saya masukkan sebagai judul perkuliahan kita, ini sekadar untuk memudahkan Anda memahami bahwa oh kita lagi mau membahas ini. Tetapi saya sekarang mau mengajak Anda dulu untuk mengangkat level pemikiran kita ke tingkat filsafat. Kalau disebut alternatif penyelesaian sengketa, seolah-olah mediasi dan kawan-kawan itu adalah pilihan kedua. Pilihan utamanya adalah pengadilan, kan gitu. Sama kayak jalan tol dengan jalan arteri. Orang kalau dari Lampung ke Palembang, milihnya jalan tol, karena itu yang utama. Dianggap sebagai pilihan utama kan gitu. Alternatifnya apa? Lewat jalan arteri, lewat jalan lintas. Kurang lebih seperti itu perumpamaannya. Jadi, kawan-kawan sekalian, penyebutan istilah alternatif penyelesaian sengketa menurut saya problematik tidak hanya dari sisi epistemologinya, tetapi juga berimplikasi terhadap pembentukan kultur, ya berpikir, kultur hukum penyelesaian sengketa. Karena dianggap alternatif ya sudah pilihan utamanya pengadilan. Padahal harusnya kita balik. Harusnya yang menjadi pilihan utama ketika terjadi sengketa adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi, kalau kita mau posisikan dalam konteks ilmu, dalam konteks pendefinisian yang, peristilahan yang pas, menurut saya, yang tepat istilahnya adalah penyelesaian sengketa secara litigasi dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Tidak perlu ada kata-kata alternatif, karena seolah-olah mediasi dan kawan-kawannya ini berada di bawah pengadilan. Nah, itu dulu tuh yang mau saya kemukakan. Yang kedua, kalau mau berbicara tentang pembangunan hukum, pembangunan sistem hukum, pembangunan tata hukum yang baik, maka negara yang maju itu lebih mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, alih-alih penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Bukan tidak mau menyelesaikan sengketa di pengadilan, tetapi ketika terjadi perselisihan, ya, maka mereka lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Baru setelah melalui proses non-litigasi itu tidak berhasil, maka mau tidak mau sengketa ini harus dibawa ke pengadilan. Jadi, disinilah muncul konsep court as the last resort. Pengadilan sebagai upaya terakhir menyelesaikan sengketa setelah menempuh proses-proses di luar pengadilan yang tidak ternyata berhasil menyelesaikan perselisihan di antara para pihak. Jadi,
Ini konstruksi pikirnya dulu. Kalau sudah seperti ini, eh, konstruksi pikirnya, secara filsafati kita angkat, dan kita perbarui peristilahan-peristilahan ini yang menurut saya memang problematik, maka saya yakin ini nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat kita. Ketika mereka ada sengketa, mereka tidak berpikir bahwa mediasi itu alternatif. Oh enggak, kita mediasi dulu, kita upaya damai dulu. Baru setelah semua upaya itu mentok, kita kemudian ke pengadilan. Nah, kenapa di kita mediasi itu bagian dari sistem peradilan perdata? Salah satu faktornya adalah karena lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan kita itu masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Coba kalau mau fakta ya, kita uraikan fakta. Berapa sih lembaga mediasi yang ada di Indonesia? Apakah di setiap kabupaten ada lembaga mediasi misalnya, ada lembaga konsiliasi, ada lembaga yang fokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Kalaupun ada, berapa jumlahnya? Apakah sudah ideal kalau dirasiokan dengan jumlah penduduk? Berapa banyak sih misalnya ahli hukum kita yang sudah bersertifikat mediator, bersertifikat konsiliator, yang fokus menjalankan profesi-profesi tersebut sebagai pilihan dalam menyelesaikan sengketa. Nah, ini kan ternyata kalau kita mau jujur ya, praktek penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia itu belum masif, Pak. Belum masif. Jadi inilah yang kemudian mendasari stakeholders kita untuk, oh ini mediasi kita masukkan dulu nih ke sistem peradilan. Supaya apa? Supaya masyarakat lebih mengenal apa sih mediasi itu. Jadi fleksibilitas mediasi tetap dipertahankan, tetapi prosedurnya dibawa ke dalam sistem peradilan kita. Supaya apa? Supaya ini juga mewarnai pola pikir bahwa oh, kita bisa menyelesaikan sengketa perdata itu melalui mediasi, tidak melulu melalui putusan hakim. Jadi ini adalah konstruksi pikir awal yang perlu saya pertegas supaya teman-teman punya ada perspektif barulah ya untuk melihat dan memahami penyelesaian sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan ini bagaimana mendudukannya, apakah yang satu itu lebih utama dari yang lain atau seperti apa ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum saya secara khusus membahas tentang mediasi ya, saya mau memberikan sedikit perbandingan nih. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bandingkan ya antara negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, mini trial, dan early neutral evaluation, itu ada 3 hal yang bisa kita perbandingkan. Misalnya yang pertama, ada tidaknya pihak ketiga. Kalau negosiasi itu nggak ada pihak ketiga. Misalnya Mas Ayub dengan Mas Fikri lagi ada masalah nih dalam perjanjian waralabanya. Mereka bernegosiasi langsung. Jadi dua pihak ini ketemu langsung, membahas langsung persoalan di antara mereka tanpa melibatkan pihak ketiga. Itu negosiasi. Tapi kalau menggunakan mediasi, maka ada pihak ketiga. Pihak ketiganya itu adalah mediator. Mediator ini siapa yang pilih? Mediator yang memilih adalah pihak-pihak yang bersengketa. Kalau di pengadilan, kalau dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, misalnya di pengadilan negeri atau di pengadilan agama, kalau para pihak tidak sepakat mengenai siapa yang jadi mediator, maka mereka bisa menyerahkan kepada hakim untuk menunjuk mediator. Intinya dalam mediasi harus ada pihak ketiga yang disebut dengan mediator sebagai penengah atau fasilitator di antara mereka. Kemudian untuk konsiliasi itu ada juga pihak ketiganya namanya konsiliator. Kalau konsiliator ini lebih sedikit lebih tinggi dan lebih strategis perannya dibandingkan dengan mediator. Kalau mediator itu dia tidak bisa mengambil suatu keputusan ya, mengambil sikap.
Tapi kalau konsiliator boleh. Nah, lalu ada arbitrase. Nah, arbitrase itu yang menyelesaikan adalah arbiter. Jadi ada arbiter semacam lembaga apa ya kalau dalam Islam itu hakam, tahkim ya, lembaga tahkim yang memutus suatu persengketaan. Jadi dia fungsinya hampir mirip dengan hakim, tapi dia bukan hakim, ya. Lalu ada mini trial. Nah, mini trial itu misalnya gini, perusahaannya Mas Fikri dengan perusahaannya Mas Ayub ini ada perjanjian misalnya ya, perjanjian waralaba. Lalu ada masalah yang diduga fraud. Nah, perusahaannya Fikri dan perusahaannya Ayub masing-masing mengirim dewan eksekutifnya untuk bernegosiasi, untuk berdialog. Tetapi mereka itu difasilitasi oleh penengah. Jadi kalau mini trial itu eksekutif di pihak A, eksekutif di pihak B, lalu ada pihak ketiga yang netral, mediator. Nah, ini yang disebut dengan mini trial. Kemudian early neutral evaluation. Kalau ini dia dua perusahaannya tadi Ayub sama Fikri itu meminta salah seorang ahli di luar dari kedua perusahaan tadi untuk melakukan penilaian terhadap persoalan yang sedang dihadapi dan kemudian memberikan rekomendasi seperti apa penyelesaiannya. Nah, kemudian hasil dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, militer, dan early neutral evaluation ini beda-beda sifat mengikatnya. Yang mengikat itu hanya arbitrase, ya. Tetapi mediasi, konsiliasi, negosiasi, ya, hasil kesepakatan dalam negosiasi, konsiliasi, mini trial, dan early neutral evaluation itu bisa mengikat kalau dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk akta otentik. Ya, sebenarnya mediasi juga seperti itu, tetapi saya ingin fokuskan mediasi itu mengikat ketika kesepakatan itu dikukuhkan dalam putusan pengadilan menjadi akta perdamaian. Baik kesepakatan itu diperoleh dari mediasi dalam rangka penyelesaian perkara, atau mediasi yang perdamaian dalam mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, lalu kemudian diajukan permohonan ya kuasi gugatan ke pengadilan untuk mengukuhkan kesepakatan damai di antara mereka. Lalu kemudian karakteristik faktor lain untuk membedakan itu adalah tingkat formalitas. Kalau negosiasi itu tidak formal, Bapak Ibu sekalian. Ya, Fikri dan Ayub itu ya mau ketemu di mana saja silahkan. Tidak perlu ada pihak ketiga, tidak perlu prosedur yang belibet dan sebagainya. Pokoknya mereka pengennya ketemu di kafe misalnya, pengen ketemu di rumah makan, monggo silahkan. Mediasi dia semi formal, lebih fleksibel, tetapi ada urutan-urutannya. Jadi mediasi itu ada urutan-urutannya, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian konsiliasi juga seperti itu. Arbitrasi itu formal, dia seperti persidangan. Arbitrasi itu sebenarnya proses adjudikasi juga, persidangan juga, tapi dia bukan lembaga peradilan, dia kuasi peradilan. Kemudian mini trial sifatnya juga sama, semi formal. Early neutral evaluation juga sama sifatnya, yaitu semi formal. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Hadi. Ya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak terkait efektivitas dan efektivitas mediasi, baik itu yang terutama yang di luar pengadilan, Pak ya? Ya. Nah, gimana kalau misalnya ketua-ketua adat, kita kan di Indonesia ini banyak masyarakat adat, Pak ya? Ya. Jadi secara tidak langsung kebanyakan masyarakat itu masih memegang teguh atau manut daripada ketua-ketua adat mereka. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana menurut Bapak, apakah bisa gitu ketua-ketua adat ini dijadikan sebagai tempat atau bagian dari katakanlah
lembaga yang non formal juga untuk memediasi daripada orang-orang yang bersengketa gitu Pak. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Sebentar. Tadi yang terakhir itu kan masalah adat. Aduh, kok saya ngeblank. Tadi yang pertama apa? Pertanyaan pertama tentang apa? Ya, pertanyaannya adalah Yang pertama tadi tentang apa? masyarakat Indonesia. Oh, Ya, efektivitas. satu aja Udah, Pak. udah. Ya, efektivitas. Udah dapat. Oke. Baik. Saya mau memberikan suatu gambaran seperti ini. Karena saya sudah jadi hakim sekitar 12-13 tahun dan sudah memediasi ratusan perkara ya. Saya mau menggambarkan sedikit. Eh, jadi orang yang sedang bersengketa, kalau mau kita analogikan tuh orang yang sedang mengalami situasi tidak ideal, aka sakit gitu ya. Ada sakit di dalam tubuh yang harus disembuhkan kan gitu. Nah, kalau suatu penyakit baru muncul gejalanya atau gejalanya masih ringan, kemudian datang ke dokter, konsultasi, lalu kemudian diberikan obat dengan dosis yang tepat, insya Allah sembuh, kan gitu. Tapi kalau penyakit itu sudah sangat akut, sudah stadium 4, ibarat kata sudah terlambatlah ditangani, baru datang ke dokter minta penanganan, biasanya kecil kemungkinan untuk sembuh, kan gitu. Analogi itu sama dengan sengketa. Kalau sudah terjadi, sudah ada bibit-bibit sengketa, dan sudah mulai memberikan dampak yang tidak nyaman terhadap para pihak, maka seharusnya hal itu segera ditangani. Misalnya, para pihak datang ke mediator untuk berkonsultasi seperti apa seharusnya kami menyelesaikan persoalan ini. Contoh misalnya masalah rumah tangga ya, perceraian lah yang paling gampang, yang paling bukan paling gampang, yang paling umum kita lihat. Ketika ada masalah antara suami dan istri, maka seharusnya bisa ada intervensi dari pihak keluarga, tapi dalam pengertian positif ya, kadang-kadang juga intervensi keluarga itu bukannya menyelesaikan masalah, Pak, malah bikin runyam kan. Iya, dikompor-komporin lah ada iparnya, dikompor-komporin lah kakaknya, entah segala macam gitu. Nah, ketika mulai ada perselisihan, ketidaksepahaman antara suami istri, maka seharusnya di situ bisa masuk pihak ketiga sebagai mediator atau penengah untuk early detection ya namanya ya. Mendeteksi sejak dini potensi-potensi masalah dalam rumah tangga sehingga bisa diantisipasi dan diselesaikan. Faktanya seperti apa? Faktanya adalah kebanyakan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, itu sudah, kalau saya boleh membuat suatu perhitungan kasar ya, 80-90% itu sudah stadium 4, Pak. Kalau kanker itu sudah stadium 4. Seperti terlambat penanganannya. Karena lembaga mediasi ini tidak dioptimalkan sebagai lembaga penasehatan ya. Kalau untuk perkawinan itu lembaga penasehatan ini tidak dioptimalkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dihadapi suami istri. Itu untuk perkara perceraian. Bagaimana dengan perkara perdata lain? Efektivitas mediasi dan dan model penyelesaian sengketa lain itu sangat dipengaruhi oleh kultur hukum, kebiasaan, preferensi dalam penyelesaian sengketa. Coba kalau kita lihat berita-berita, infotainment itu, dikit-dikit lapor ke polisi, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit gugat, kan begitu. Sementara sedikit yang kita dengar dari pemberitaan itu, ketika misalnya ada perselisihan kontrak, kerjasama, dan sebagainya, kita jarang mendengar ada pemberitaan bahwa, oh ini terkait dengan persoalan ini, para pihak telah meminta bantuan lembaga mediasi ini, lembaga mediasi A misalnya, untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka. Jadi, yang pertama tadi, kebanyakan perkara yang masuk ke pengadilan, lalu kemudian dimediasi, itu sudah dalam kondisi stadium 4, Pak. Cukup berat memang untuk diselesaikan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Itu satu. Yang kedua adalah
kultur litigasi kita masih sangat kental. Sehingga apa dampaknya? Kalau mereka diajak bermediasi, nggak usah lah, percuma mediasi, paling juga nggak berhasil kan begitu. Jadi kultur dan cara pikir itu membuat orang seolah-olah tidak yakin bahwa dengan mediasi itu pasti berhasil. Seolah-olah gelap aja itu. Bukan gelap yang lagi tagar itu ya. Ntar kita diajak diskusi lagi sama Pak Presiden. Jadi kalau di kepalanya yang ada adalah berperkara di pengadilan, kalau diajak mediasi, rata-rata jawabannya gini, udahlah, nggak usah mediasi, paling juga gagal, biarin aja Pak Hakim yang putusin, kan gitu. Biasanya begitu. Nah, yang ketiga faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi dan model penyelesaian sengketa lain adalah kompetensi, dedikasi, dan determinasi dari pihak ketiga yang terlibat. Ini nanti akan saya bahas secara panjang lebar dalam konteks mediasi di pengadilan. Jadi, teman-teman sekalian, kita harus akui bahwa lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan kita di Indonesia itu belum semasif dan seberkembang seperti negara-negara maju. Kita masih belum familiar banget ya dengan lembaga-lembaga mediasi, dengan lembaga-lembaga konsiliasi. Coba bisa dihitung jari kok kantor-kantor mediasi ya, kantor-kantor mediasi, konsiliator dan sebagainya. Kalaupun ada kecenderungan perkara itu tetap dibawa ke pengadilan. Ini dari pembacaan saya ya, dari diskusi dengan teman-teman praktisi hukum. Jadi memang kita masih perlu mendevelop lebih jauh lagi tentang bagaimana membangun kultur penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sebagai pilihan utama. Jadi lagi-lagi saya kaitkan dengan pembahasan saya di awal tadi, kita perlu mendevelop sedemikian rupa, membangun sedemikian rupa tata hukum kita supaya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini yang dikedepankan. Caranya gimana? Menurut saya caranya adalah pertama, kita harus merombak hukum acara perdata. Harus dirombak besar-besaran menurut saya. Di mana dalam perombakan pembaruan hukum acara perdata itu harus ada ketentuan yang memerintahkan atau mewajibkan setiap orang yang bersengketa perdata, misalnya, yang akan mengajukan gugatan perdata harus terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi di luar pengadilan. Harus menempuh cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ya, melalui lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga yang otoritatif yang telah diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan itu. Misalnya kalau di Australia, ya, sebelum gugatan perceraian itu dimasukkan ke pengadilan, maka harus melalui perdamaian dulu atau forum mediasi dulu ada yang disebut dengan Family Dispute Resolution. Kalau tidak berhasil, di Family Dispute Resolution itu juga nanti akan dibahas tentang akibat-akibat perceraian, barulah kemudian hasil dan rekomendasi itu dibawa ke pengadilan untuk diputuskan. Jadi, upaya mediasi ini jangan ditumpukan ke proses peradilan perdatanya. Justru harus dimaksimalkan atau dioptimalkan di luar proses pengadilan itu sendiri. Caranya gimana? Kita harus memformalkan, kita harus ada formalisasi kewajiban untuk menempuh model penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelum para pihak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Ya, jadi itu upaya yang menurut saya harus dilakukan untuk pertama kali ya, karena mau tidak mau masyarakat kita ini harus kita drive, harus kita dorong untuk mulai melirik ya, mulai melirik fokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena sebenarnya kalau mau jujur, salah satu karakteristik negara maju adalah mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sehingga apa? Sehingga hanya perkara-perkara yang krusial, yang yang di dalamnya terdapat isu hukum yang penting, isu hukum yang signifikan, yang pada akhirnya diselesaikan melalui
proses litigasi di pengadilan. Jadi kalau masih berupa utak-atik kepentingan, ya mix and match kepentingan para pihak, seharusnya itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan isu hukum baru, isu hukum yang penting, maka layaklah perkara itu untuk dibawa ke pengadilan untuk kemudian diputuskan oleh hakim sehingga lahir kaidah hukum baru yang menjadi panduan bagi setiap orang dalam bertutur kata, bertata laku, berinteraksi dan membuat perjanjian dengan pihak lain. Ya, itu dulu Adi Saputra. Saya lanjut sedikit lagi sebelum kita akhiri pertemuan ini. Nah, mengapa memilih mediasi? Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, mediasi ini sangat banyak keuntungannya. Sangat banyak keuntungan mediasi. Seperti yang disampaikan teman-teman di awal tadi, kelebihannya mediasi dibandingkan dengan proses peradilan atau proses persidangan adalah fleksibilitas. Itu yang tidak ada. Kenapa fleksibilitas? Mereka bisa sesuai kehendaknya, sesuai keinginannya menentukan di mana, kapan, dan bagaimana mereka melaksanakan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, fleksibilitas dalam mediasi ini yang tidak dimiliki dalam proses peradilan. Siapa sih yang nggak suka fleksibilitas? Siapa sih yang nggak suka kemapanan waktu, kemapanan finansial, kemapanan kesempatan, ya, kelapangan kesempatan? Siapa sih yang nggak suka? Pasti semua orang suka. Makanya, karena mediasi menawarkan itu semua, memiliki keunggulan itu semua, maka seharusnya preferensi utama kita ketika terjadi persoalan adalah memilih mediasi sebagai model penyelesaian sengketa. Oke, baik. Nah, teman-teman harus dipahami bahwa mediasi itu punya banyak karakteristik, banyak ciri khas. Ya. Kalau saya membaca dari berbagai literatur, saya simpulkan paling tidak ada 5. Ada 5 karakteristik mediasi. Yang pertama, sukarela. Jadi, mediasi itu seharusnya dilaksanakan atas dasar kesukarelaan. Tetapi konsep ini karakteristik ini adalah kita kecualikan dari upaya tadi, ya, untuk membangun kultur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi ketika kita ingin mendrive masyarakat supaya mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka kita tidak sedang mempertentangkan antara kesukarelaan dan keterpaksaan, tidak. Jadi untuk mendorong perubahan tata laku, ya, pola pikir, itu memang kadang-kadang harus ada sesuatu yang memiliki fungsi penekan, fungsi pemaksa supaya masyarakat bisa terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa tanpa disuruh pun dia akan memilih untuk akan memilih mediasi untuk menyelesaikan sengketanya. Jadi mediasi itu harus dilaksanakan dengan secara sukarela. Jadi tanpa paksaan dari siapapun. Tetapi kita tidak sedang mempertentangkan antara prinsip sukarela ini dengan upaya mendorong masyarakat memilih mediasi sebagai pilihan tahun penyelesaian sengketa. Yang kedua, ini yang paling penting, konfidensial, rahasia. Jadi Pak, Bapak Ibu sekalian, mediator itu ada kode etiknya. Salah satunya adalah mereka tidak boleh sedikit pun menceritakan atau mengungkapkan hal-hal yang terjadi dalam proses mediasi. Pihak A maunya apa, pihak B maunya apa, lalu terjadi konflik apa di dalam proses mediasi, itu nggak boleh diceritakan oleh mediator kepada pihak lain. Itulah kenapa dalam peraturan Mahkamah Agung tentang nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, catatan-catatan mediasi setelah mediasi itu selesai itu harus dimusnahkan. Karena nggak boleh itu diketahui orang lain. Sifatnya sangat rahasia. Oke. Yang ketiga adalah dia tidak mengikat. Jadi tidak mengikat ini kita pahami seperti ini. Mediasi itu
menghasilkan suatu kesepakatan yang sebenarnya tidak pada dasarnya tidak mengikat, kecuali kalau mereka menuangkan dalam suatu perjanjian tertulis, apalagi berbentuk akta otentik. Jadi mediasi itu hasilnya hasil dari hasil dari perundingan itu sebenarnya tidak mengikat. Tetapi kalau dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis atau kontrak tertulis, lalu apalagi dalam bentuk akta otentik, maka itu sah dan mengikat bagi para pihak, ya, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian, salah satu wujud dari fleksibilitas mediasi adalah kendali penuh dalam proses mediasi itu ada pada para pihak. Jadi pihak sendirilah yang berwenang menentukan kemana arahnya mediasi mereka. Apa yang harusnya mereka bahas, apa yang harusnya mereka diskusikan, dialogkan, dan kemana kira-kira atau resolusi apa yang kira-kira bisa dicapai oleh para pihak. Jadi semuanya ada pada mereka. Kendali penuh mediasi itu ada pada para pihak. Masalah waktu, masalah tempat, masalah siapa yang mau ditunjuk sebagai mediator itu semua adalah kendali para pihak. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga yang netral dan adil. Jadi teman-teman sekalian, para pihak itu harus memahami bahwa dalam memilih dan menentukan mediator, mereka harus memastikan mediator ini bebas dari konflik kepentingan. Tidak hanya dengan dia yang memilih, tetapi juga dengan pihak lawannya. Makanya kadang-kadang dalam penentuan mediator itu, kalau memang para pihak menginginkan mereka yang menentukan, kadang-kadang diskusinya cukup alot, terutama untuk menilai, oh ini ada kaitannya nih, ada konflik kepentingannya nih dengan pihak tergugat misalnya, atau dengan pihak penggugat. Jadi mediasi itu harus difasilitasi oleh pihak ketiga atau mediator yang bebas dari konflik kepentingan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam persengketaan. Berikutnya, tujuan mediasi, ya. Tujuan mediasi. Ada banyak sebenarnya tujuan mediasi, kawan-kawan sekalian. Saya pilihkan 5 ya, yang paling utama. Yang pertama, mediasi itu bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Namanya win-win solution, teman-teman. Itu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Di sini ada namanya mix and match, proses kompromistis, mengkompromikan kepentingan A dan kepentingan B, dipertemukan bagaimana caranya supaya bisa damai, bisa selesai masalahnya, tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Contoh misalnya, lagi ada sengketa hak asuh anak. Misalnya. Si penggugat minta anak diasuh sama dia, tergugat minta anak diasuh sama dia. Lalu kemudian dalam proses mediasi diketahui bahwa ternyata anak itu tinggal di kota bersama ibunya, ya, bersama penggugat misalnya, dan bersekolah di sana. Sementara bapaknya tinggal di pinggir kota, ya, yang fasilitasnya kurang. Ini tercapailah suatu resolusi supaya dia tetap bisa bertemu dengan anaknya, bisa tetap tinggal bersama anaknya, tetapi tidak mengorbankan kepentingan anak. Disepakatilah pada hari sekolah, Senin sampai Jumat itu anak sama ibunya, lalu pada Sabtu Ahad anak itu sama bapaknya. Nah, ini model solusi yang bisa diterima semua pihak, bisa menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, tujuan mediasi adalah menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Kita ketahui bahwa hukum acara perdata misalnya itu punya tata urutan, ada rule of the game-nya, ada urutan-urutan persidangannya yang harus dipatuhi, yang harus dijalankan. Tidak boleh lompat-lompat karena memang hukum acara itu sifatnya strict, ya, sifatnya rigid. Dia sifatnya prosedural yang harus diikuti. Sementara mediasi itu fleksibel sekali, sangat-sangat fleksibel. Bahkan dengan satu kali pertemuan pun memungkinkan para pihak sudah bisa mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan mereka. Jadi ini kenapa mediasi kemudian seharusnya lebih dipilih atau lebih diutamakan dalam menyelesaikan persengketaan. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.
karena fokusnya adalah mencapai solusi yang menguntungkan atau diterima semua pihak, maka lazimnya mediasi itu adalah proses untuk eh, mencairkan kembali kebekuan hubungan, ya, hubungan yang membeku, hubungan yang lebih dingin selama ini dialami oleh para pihak. Dengan berdialog difasilitasi oleh pihak ketiga, diharapkan mediasi itu mencairkan lagi suasana yang tegang di antara para pihak. Karena biasanya mediasi itu kita bicara dari hati ke hati, bicara menumpahkan perasaan, keinginan dari lubuk hati yang paling dalam yang selama ini sulit untuk diungkapkan karena sungkan, karena tidak enak, karena sudah merasa tidak nyaman dan sebagainya. Jadi mediasi itu karakteristiknya mempertahankan hubungan. Lalu yang keempat adalah memberdayakan para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud memberdayakan gini, para pihak itu didorong untuk menciptakan solusi kreatif dari diri mereka sendiri, dari pikiran mereka sendiri, ya. Solusi-solusi kreatif dari mereka sendiri, solusi itu keluar dari pikiran mereka sehingga nantinya kesepakatan yang mereka ambil atau yang mereka capai itu murni dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam, dari pemikiran yang matang dari para pihak. Jadi karena itu semua lahir dari pikiran mereka, keinginan mereka, maka solusi yang dicapai nantinya kemungkinan besar dapat dilaksanakan dan menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah mencegah eskalasi konflik yang dapat berkepanjangan. Misalnya Pak, perjanjian ya, sengketa wan prestasi misalnya dalam perjanjian keagenan ya, keagenan atau distributorship misalnya, yang selama ini sudah bagus, tiba-tiba ada masalah, dugaan non prestasi. Kalau dibiarkan berlarut-larut, kalau hanya diselesaikan melalui prosedur pengadilan, maka yang selesai adalah sengketanya saja. Tetapi konflik, ya, konflik di antara para pihak kemungkinan tidak terselesaikan. Persoalan-persoalan psikologis yang timbul dari sengketa perdata misalnya, seringkali harus diberikan treatment psikologis, ya. Kita perlu berbicara di luar konteks hukum semata. Nah, mediasi ini memungkinkan para pihak tidak hanya mencari penyelesaian hukum dari persoalan mereka, tetapi juga menemukan resolusi terhadap konflik-konflik psikologis yang terjadi selama ini. Kalau konfliknya sudah terlampau personal, terlampau mendalam, yang terjadi apa, Pak? Mistrust, tidak ada lagi kepercayaan. Kalau tidak ada lagi kepercayaan, maka kerjasama bisnis yang sudah bagus selama ini itu bisa hancur berantakan. Yang rugi siapa? Ya rugi kedua belah pihak. Nah, mediasi ini memungkinkan eskalasi konflik yang terjadi selama ini itu bisa diredam, bahkan dihilangkan. Sehingga para pihak tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum di antara mereka, tetapi juga konflik-konflik psikologis yang terjadi. Oke, itu dulu ya untuk pertemuan hari ini, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Anda nggak bosan dengar saya celoteh terus ya. Ini Bapak Nasir ngomong apa sih? Mudah-mudahan Anda nggak bosan-bosan dengar saya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti, bentar, kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang mediasi ya. Nanti akan ada mungkin 2-3 pertemuan saya akan coba bahas juga tentang konsiliasi, negosiasi dan sebagainya ya. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Sebelum menutup ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau ada salah kata, salah sikap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa kalau sehat, kuat, jangan lupa untuk berpuasa Syawal ya, karena itu keutamaannya sangat tinggi, seperti berpuasa selama 1 tahun lamanya ya. Baik, demikian dari saya. Sehat selalu, sukses selalu kawan-kawan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kata Pak. Yo. Masih Pak. Terima kasih Pak.